Panas dan geger pengakuan model seksi Lisa Mariana bahwa ia pernah menjalin hubungan spesial dengan diduga mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hingga membuahkan seorang anak mendapat tanggapan menohok dari Hotman Paris. Hotman Paris selaku advokat beken mengaku memiliki cara agar perempuan tidak terus-terusan mengejar pertanggungjawaban dari pria yang bukan suaminya. Pintu masuknya menurut Hotman Paris adalah melalui istri sah dari pihak pria. Dalam kasus yang dihadapi Ridwan Kamil, jelas Hotman, Ibu Atalia Praratya bisa menempuh langkah hukum dengan membuat laporan polisi dugaan perzinahan baik terhadap perempuan maupun atas suaminya. Langkah yang terkesan tega ini bisa membuat laju perempuan yang mengejar Ridwan Kamil berhenti. Lantas, benarkah menurut Hotman Paris cukup sulit untuk meminta pria agar melakukan tes DNA jika hubungan terjadi atas dasar suka sama suka? Apa pula yang membuat Farhad Abbas bersedia menjadi kuasa hukum Lisa Mariana dalam prahara asmara mengejar tanggung jawab Ridwan Kamil ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik masih digegerkan oleh pengakuan model seksi Lisa Mariana yang mengungkap bahwa dirinya pernah memiliki hubungan spesial hingga melahirkan buah hati dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Menanggapi pengakuan tersebut yang berujung pada aksi Lisa Mariana menguber pertanggungjawaban Ridwan Kamil, advokat kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya memberikan tanggapan. Dalam hal ini, Hotman Paris tidak dalam kapasitas untuk mengambil kesimpulan dari pengakuan Lisa Mariana tersebut. Namun, ia hanya memberi masukan kepada para istri sah umumnya, dalam hal ini Atalia Praratya khususnya, bagaimana cara mengcounter aksi para perempuan yang mengejar pertanggungjawaban dari suami, entah itu memang benar atau pada dasarnya hanya hoaks belaka. Hotman menyarankan agar istri sah membuat laporan polisi dugaan perzinahan, tidak hanya atas perempuan yang mengejar pertanggungjawaban, tetapi juga laporan polisi dugaan perzinahan atas suaminya sendiri. Karena si perempuan dan suaminya akan terancam masuk penjara, maka perempuan tersebut akan memilih diam daripada terus memburu suami untuk meminta pertanggungjawaban. Langkah ini menurut Hotman Paris terbilang tega, karena bisa berujung suami sendiri akan masuk penjara jika memang benar adanya, tapi bisa membuat perempuan yang mengejar pertanggungjawaban untuk mundur. Heboh kasus RK. Heboh kasus RK. Saya tidak dalam posisi untuk menyimpulkan apakah benar itu adalah anak biologis dari RK dan apakah benar mereka ada hubungan cinta dengan cewek itu. Saya hanya membahas tentang aspek hukum. Bagaimana upaya perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang istri yang sah terhadap wanita yang terus-terusan memburu suaminya meminta pertanggungjawaban. Ada cara yang lebih efektif, yaitu kalau si istri sah mau, kalau tega, buat laporan perzinahan ke polisi, di mana terpaksa yang dilaporkan adalah si cewek maupun suaminya. Ya, ini terlepas dari kasus RK, ini hanya secara normatif, ya. Akhirnya nanti akan jadi tersangka si cewek, si pacar maupun si suaminya. Setidak-tidaknya itu bisa dipakai sebagai bargaining power untuk berdamai. Akhirnya kemudian si cewek itu, si pacar mau diam, tidak lagi mengejar-ngejar suaminya, ya. Tapi ada kemungkinan kasus berlanjut terus, ya. Sekali lagi, si istri yang sah buat laporan pidana perzinahan ke kepolisian
di mana terlapor adalah si pacar si cewek maupun si suami. Ya, mungkin di pertengahan akhirnya berdamai karena si cewek takut masuk penjara, si pacar takut masuk penjara. Itu adalah salah satu teknik bagi istri yang sudah nggak kuat menghadapi tekanan-tekanan media sosial karena ulah si cewek. Ini hanya uraian tentang aspek praktikal. Tidak ada kaitannya dengan RK dan saya tidak dalam posisi untuk mengatakan apakah RK benar sebagai ayah biologis. Kepada para pria buaya darat, Hotman Paris juga menyampaikan saran yang entah maksudnya bercanda atau serius, namun pada intinya untuk mengantisipasi kemungkinan dikejar-kejar minta pertanggungjawaban oleh simpanannya seperti diduga yang dialami Ridwan Kamil dengan cara yang menurutnya ampuh, yaitu agar selalu membawa pil dengan brand tertentu agar hubungan tersebut tidak berujung membuahkan anak. Selain itu, hal yang serius adalah Hotman Paris mengungkap bahwa cukup sulit untuk meminta pria melakukan tes DNA jika hubungan itu terjadi atas dasar suka sama suka. Dalam kasus seperti itu, pihak kepolisian tidak berwenang meminta pihak pria untuk melakukan tes DNA. Hanya bisa dilakukan jika dilakukan gugatan perdata terlebih dahulu, yaitu melalui 2 gugatan perdata. Ini adalah trik teknik bagi para buaya darat agar terhindar dari kewajiban untuk diminta pertanggungjawaban sebagai ayah biologis dari hubungan cinta di luar pernikahan. Pertama, kepada para cowok, pastikan selalu di tas kamu ada pil, ya. Pastikan selalu ada pil di tas kamu sehingga setiap kau melakukan hubungan intim dengan seseorang yang bukan istri kamu atau pacar kamu, pastikan kamu menyuguhi pil tersebut 2 butir kepada itu si cewek. Itu akan aman. Kamu tidak akan dikejar-kejar lagi sebagai seorang ayah biologis. Oke? Yang kedua, tes DNA. Tes DNA secara pidana tidak bisa dibintakan kepada polisi karena hubungan cinta mau sama mau di luar ranah pidana. Jadi polisi tidak berwenang meminta si cowok untuk melakukan tes DNA. Satu-satunya adalah ranah perdata, yaitu gugatan 1365 KUH Perdata. Masalahnya tidak bisa langsung gugat perdata minta pertanggungjawaban sebagai seorang ayah biologis karena belum ada bukti bahwa dia adalah seorang ayahnya. Jadi harus dilakukan tes DNA. Jadi perlu ada 2 gugatan perdata. Yang pertama, gugatan perdata agar si cowok mau atau diperintahkan oleh pengadilan untuk melakukan tes DNA dengan ancaman penalti misalnya 1 miliar sehari kalau menolak untuk melakukan tes DNA. Sesudah itu lolos dan makan waktu 3-4 tahun, barulah sesudah terbukti bahwa tes DNA dia adalah ayahnya, barulah gugat kedua perbuatan melawan hukum 1365, yaitu tentang tanggung jawab sebagai seorang ayah biologis. Jadi panjang perjalanannya. Oke, jadi panjang perjalanannya. Oke, agar para wanita tahu itu tidak gampang meminta pertanggungjawaban dari seorang laki. Satu-satunya paling efektif adalah mempermalukan melalui media cetak, media elektronik agar dia mau berdamai demi menjaga nama baiknya di hadapan istri dan keluarganya. Oke? Salam, inilah nasihat hukum yang benar dari seorang mantan buaya cinta. Di sisi lain, Sunan Kalijaga selaku sahabat Lisa Mariana mengungkapkan bahwa Lisa Mariana sudah sangat siap untuk melakukan tes DNA. Menurut Sunan, Lisa lebih memilih langkah tes DNA sebagai solusi, juga untuk menghindari orang berpikir negatif terhadap dirinya atau menilai dirinya hanya mengada-ada. Terkait hal itu, Lisa tidak main-main. Dengan catatan, kalau melakukan tes DNA, dirinya juga tidak mau diintervensi, tidak mau diintimidasi, apalagi direkayasa. Ia bahkan meminta kepada Sunan Kalijaga untuk mengawal dirinya melakukan tes DNA di tempat yang tepat.
di mana tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun. Langkah yang diinginkan Lisa tersebut sangat didukung oleh Sunan Kalijaga. Sebab menurut Sunan, prahara ini tidak perlu diselesaikan dengan pendekatan hukum, yaitu melalui proses hukum. Alasannya, kata Sunan, akan banyak pihak yang akan bermain di air keruh prahara asmara ini. Lisa berkali-kali kemarin seharian termasuk sampai per hari ini menyampaikan kepada saya dia sangat siap kalau ditantang untuk tes DNA. Sangat siap. Nah, maka kita kan secara logika berpikir, nah, ini berarti Lisa nggak main-main kan gitu. Dia berani, dia berkali-kali, bang, udah nggak usah panjang lebar bang, katanya. Tes DNA aja yuk. Tapi saya nggak mau diintervensi, saya tidak mau diintimidasi, saya tidak mau direkayasa. Tolong bawa saya, kawal saya untuk tes DNA di tempat yang memang betul-betul tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Iya, intinya bolak-balik Lisa bilang, saya siap kalau memang orang pada berpikir negatif terhadap saya, berpikir saya halu, berpikir saya mengada-ngada, ya saya siap dites DNA. Pernyataan dia kemarin disampaikan kepada saya dan per hari ini masih sama bahasanya. Nggak usah ribet-ribet bang, kita tes DNA aja. Silahkan buktikan secara hukum, kalau tidak kami akan lakukan upaya hukum. Nah justru ini saya rasa tidak perlu sampai sejauh itu, tidak perlu melibatkan urusan antara hubungan kedua belah pihak ini melibatkan proses-proses hukum gitu loh. Makanya di sini kami ingin menghimbau sebaiknya para pihak itu duduk bersama, silahkan tunjukkan alat bukti atau data, ya supaya tidak menjadi bola liar atau menjadi fitnah, menjadi bulan-bulanan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentunya mungkin ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang nggak suka sama Pak RK, ada yang nggak suka mungkin sama Lisa jadi kacau gitu loh. Saya betul-betul dari awal mengupayakan bagaimana bisa ada satu titik pertemuan dan solusi yang terbaik. Tak hanya menantang Ridwan Kamil untuk melakukan tes DNA, yang menggegerkan publik adalah terkait pengakuan Lisa Mariana bahwa Ridwan Kamil pada 4 tahun lalu pernah meminta dirinya untuk menggugurkan kandungannya, namun hal itu tidak digubrisnya. Anak yang dulu dipaksa gugurkan oleh Kang Emil sekarang sudah 3 tahun. Happy birthday anakku. Selain itu, Lisa Mariana dalam pengakuannya di akun sosial media pribadinya mengklaim bahwa wajah anaknya sangat mirip dengan wajah Ridwan Kamil dan putrinya Zahra. Bahkan Lisa juga memperlihatkan video anaknya yang tengah bermain, yang menurutnya sangat mirip dengan Ridwan Kamil yang diklaim Lisa Mariana sebagai ayah biologisnya. Wajah udah jadi bukti nyata, masih ngelak cari pembenaran. Tes DNA aja dah. Di foto yang ini jelas banget anakku Selin mirip banget sama Kang Emil dan Zara. Beliau tetap tidak mau mengakui semua perbuatannya. Nyari-nyari baju terus banyak crop top. Muat sama si Selin. Ceritanya lagi iseng, nyari-nyari baju terus banyak crop top. Happy birthday Elin. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Hore. Mengejutkan pesan Hotman Paris Hutapea kepada istri Ridwan Kamil Atalia Praratya, usai Ridwan Kamil dituding Lisa Mariana memiliki hubungan spesial hingga memiliki anak. Lantas, benarkah Farhad Abbas siap menjadi kuasa hukum Lisa Mariana jika diminta Lisa?
selalu dan all the best. Oke. Panasnya tudingan Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil soal pernah menjalin affair perselingkuhan 4 tahun lalu hingga memiliki anak perempuan yang kini berusia 3 tahun, mendorong advokat Farhad Abbas angkat bicara. Melihat sikap diam Ridwan Kamil kini, Farhad mengaku siap menjadi kuasa hukum Lisa Mariana jika diminta oleh yang bersangkutan. Namun, Farhad Abbas melihat posisi Lisa Mariana dalam prahara ini terbilang lemah. Namun, Farhad mengklaim bahwa dirinya mengetahui bagaimana cara mengatasi persoalan ini karena ia telah berpengalaman sebagai advokat. LM ya, kita melihat dia berada di posisi yang lemah, walaupun ada sedikit cara-caranya yang lebih terkesan butuh ekonomi gitu. Tapi selama dia tidak motif ekonomi, saya siap membela. Dan kita kalau sudah membela itu tidak akan mundur. Apapun resikonya Bang, maksudnya kan Apapun resikonya. Oh, oke. Saya yakin kalau saya membela LM itu saya tahu mengatasi persoalan ini. Karena saya adalah pelaut yang pernah melaut. Tapi terlepas, saya pengen yang menunggangi maupun yang ditunggangi itu bisa sama-sama KO karena menyangkut asusila. Jadi nggak usah ada lagi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini yang seperti itu. Jadi kita pikir kita fokus saja, hajar, tetap konsisten untuk Indonesia menjadi lebih baik lagi. Sebagai solusi atas prahara ini, Farhad Abbas memberikan solusi kepada Ridwan Kamil agar bersedia melakukan sumpah pocong guna mengcounter tudingan miring dari Lisa Mariana dan membersihkan nama baiknya di hadapan publik Jawa Barat. Farhad Abbas tidak menganjurkan Ridwan Kamil untuk dilakukan tes DNA sebagaimana yang ditantang pihak Lisa Mariana belakangan ini. Namun, Farhad Abbas merasa bahwa tantangan untuk melakukan sumpah pocong tidak bakal dijalani Ridwan Kamil karena ia sudah pernah bertemu dengan Lisa Mariana sekali di hotel, entah selama berapa hari pertemuan itu terjadi. Setiap agama selalu memesan kepada orang agar menjaga, ketika ada jabatan, menjaga jauh dari tahta, dijaga harta, Toyota dan wanita ya. Nah ini yang tidak bisa dijaga. Peyem katanya, peyem di Bandung. Nah kalau ini nanti bisa dibuktikan di tes DNA tuh tidak akan pernah terjadi kalau itu salah satu pihak tidak mau. Gitu. Nah, yang paling menarik itu kalau sumpah pocong. Kalau misal RK mau sumpah pocong itu lebih menarik. Dan saya yakin begitu dia sudah sumpah pocong, tidak terjadi lagi, langsung masyarakat akan percaya sama dia 100%. Sekarang berani nggak RK sumpah pocong? Bahwa tidak pernah dengan si LM, ya kan? RK harus sumpah pocong supaya masyarakat Sunda tahu bahwa dia itu tidak berbohong. Kalau sudah dia sumpah pocong, masalah berbohong nomor 2, yang penting orang tahu ya bro. Masalah dia tiba-tiba nanti mati karena berbohong ya itu urusan dia dengan Tuhan. Lebih bagus malu setengah mati daripada nggak mau malu dari mati kan? Betul nggak? Gara-gara sumpah pocong. Sumpah pocong kan resikonya mati. Saya pastikan Ridwan Kamil nggak berani. Nggak akan berani dia tes DNA. alasannya apa Bang? Alasan dia pernah ketemu 1 kali kan? Oh, Sedangkan orang mandi di sungai aja bisa hamil dalam film dongeng ya. Perempuan itu akan membuktikan dia bertemu 1 kali itu bisa jadi 4 hari pertemuannya, pertemanan, bukan pertemanan ya. Nah, ya, bukan pertemuan sukses. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, kami segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore tentunya hanya di YouTube channel
Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.